Saya enggak sih, lebih banyak diem aja, lebih banyak dengerin musik dan ya lebih banyak berzikir ya. Saya lebih banyak berdoa aja sih intinya, nggak sampai yang harus kan orang sampai nggak bisa tidur begini, enggak, saya lebih dibawain ke zikir aja, zikiran terus, kalau nggak zikiran terus saya gila mas. Kalau kita nggak berdoa beneran, kalau nggak tujuan tujuan kita buat apa sih hidup, iya kan? Buat ibadah. Udah, kita udah nggak bisa tidur, nggak bisa apa, sama anak-anak kita berdoa. Selagi kita bisa berdoa, kita berdoa. Udah gitu. Dia punya cicilan ke bank pakai sertifikat saya. Dan alhamdulillah sebentar lagi saya udah mau lunasin. Berarti istilahnya problematik itu kayak macam Banyak mas, banyak. Dia udah banyak banget pakai hak-hak saya. Jauh sebelum kenal sama Yogi tuh saya udah punya. Saya udah punya beberapa aset lah ya, punya saya pribadi, bukan aset bersama. Sebelum nikah saya udah punya nih aset. Beberapa, saya punya apartemen, punya rumah, saya punya restoran, saya punya kafe, punya ini, punya itu. Udah ketika saya nikah sama dia udah habis. Jadi saya ada bersyukurnya ketika saya udah nggak sama dia, dalam waktu 1 tahun ini saya udah ngumpulin dana, saya udah lunasin apa bank, karena yang dia pinjam ke bank itu pakai sertifikat saya mas, dia pinjam. apa yang menyebabkan jadi menjadi jadi apa itu pergaulan atau emang Ya emang dia susah nyari kerja mas, karena dirinya aja temperamen kayak gitu, dirinya aja tukang bohong. Gimana dia orang jujur, itu banyak lah yang mau masukin dia kerja. Mau kerja di mana kek, bener nggak sih mas? Selama dia mau tanggung jawab, jujur gitu kan. Tanggung jawab, jujur, deh itu aja. Tapi kan dia nggak ada jujur, tanggung jawab juga nggak ada. Tanggung jawab sama istri, kan nggak ada sama sekali. Ngebiayain nggak gitu kan. Jadi gitu, sekarang keputusan apapun saya terima dan saya ikutin aja gitu. kalau masih kalau sekarang masih marah nggak pertama, yang kedua ada mungkin siapa tahu bisa pengen atau ya udahlah bebas hidup atau melupakan semuanya gitu. Nah, nanti bukan yang salah. Iya, saya mendingan, saya kan Yogi udah saya blokir nomornya. Saya lebih baik begitu. Saya blokir tujuannya biar tidak ada rasa kebencian terus-terus. Jadi saya blokir. Tapi nomor mbaknya dia ada. Saya kasih. Adapun tim kalaupun memang ada niat dan itikat, dia pastikan lewat kuasa hukum. Tapi nggak ada sama sekali. Makanya saya bilang itu yang saya kesel gitu. Makanya ya udahlah, syukur deh dengan keputusan jaksa itu cepet banget, dia langsung dipenjara, ada gitu aja. Dan itu tidak mudah, dan berarti kan itu perjuangan kan dari awal kakak. Iya dong. Emang dia tahu selama saya pisah sama dia, perjalanan sama anak-anak. Saya dengan pindah ke sini, saya tinggal di apartemennya si Sinta Bahir. Mending kalau saya sewa. Alhamdulillahnya punya temen baik, gak usah lu mikirin sewa dulu, lu bayar aja katanya gitu. Buat listrik. Oh ya udah, berapa bulan di situ, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Emang dia ngerti? Dia bang harus tahu dong. Oh anaknya tinggal di mana ya? Anaknya makan apa? Nggak ada sama sekali, dia nggak mau tahu kayak gitu. Ya alhamdulillah kadarullah, banyak banget orang yang sayang sama saya melebihi ayahnya. Nah, berarti istilahnya akan tidak akan menjemput atau belum tahu. Dan tahu mas, anak-anak alhamdulillah insya Allah deh, dengan tidak ada ayahnya juga dia mau ngebiayain, masih banyak kok yang sayang sama anak saya. Gitu. Tapi kalau kakak mungkin nextnya nih, terutama masalah mungkin yang pertama yang mencintai anak-anak juga ya. Hmm. Bener kan? Karena kalau udah anak sayang sama anak itu Allah sayang. Betul. Udah saya mas sekarang hal yang paling ini anak-anak dah gitu. Jiwa saya, raga saya, semuanya seluruh nadi saya, anak-anak saya nomor satu. Kakak kan kalau dilihat dari banyak orang nih super heritage sebelumnya dia istilahnya, tapi banyak orang bilang kakak tetap harus perempuan yang strong gitu. Tapi mungkin Lemah juga kalau di rumah, capek. ketika sepi kakak menangis. Bener itu, bener banget itu. Jadi kalau misalkan saya nih ya keluar ketemu teman-teman, saya harus menghadap, maksudnya dengan saya nih kayak sekarang nih pulang dari Aceh kan, kemarin habis tari Tamiang.
capek banget. Kok masih kelingan, kepala saya kayak mau jatuh-jatuh. Ya Allah, mudah-mudahan nggak jatuh di kamar mandi gitu, masih pusing kepala. Kalau ketemu sama temen biasa, tapi kalau udah nyampe rumah kan orang nggak tahu ya kita ada sakit apa atau apa, masih pusing-pusing mas. Kalau udah nyampe rumah tuh kayak pengen teriak aja sebetulnya. Berarti istilahnya lebih banyak nangis sepian dan lewati di rumah. Saya enggak sih, lebih banyak diem aja, lebih banyak dengerin musik, dan ya lebih banyak berzikir ya. Saya lebih banyak berdoa aja sih intinya, nggak sampai yang harus kan orang sampai nggak bisa tidur begini, enggak. Saya lebih dibawain ke zikir aja, zikiran terus. Kalau nggak zikiran terus saya gila mas. Kalau kita nggak berdoa beneran, kalau nggak tujuan kita buat apa sih hidup, iya kan? Buat ibadah. Udah, kita udah nggak bisa tidur, nggak bisa apa, sama anak-anak kita berdoa. Selagi kita bisa berdoa, kita berdoa. Udah gitu. Nah, namanya seorang ibu pada anak mungkin ada nggak kakak ketika malam anak lagi tidur melihat anak lagi jelas kakak Saya peluk mas. Jadi kalau saya ngelihat anak-anak saya lagi tidur, saya peluk mereka. Cuman saya usap-usapin, saya cuman berkata di kuping, ya Allah, doain anak-anak biar ini. Saya tiup ubun-ubunnya, saya peluk. Saya nggak pernah yang mau nangis, saya nggak pernah yang mau nunjukin ke anak-anak saya nangis, nggak mau. Saya pengen nunjukin sama anak-anak saya strong gitu. anak sempat mungkin namanya anak apakah nggak mungkin ibunya lagi sempat sedih atau Tahu dong, mereka meluk mama atau tahu, apalagi anaknya saya yang paling besar kan, walaupun bukan anak dari Yogi, dia tahu banget. Jadi kalau misalkan ketika saya lagi mau pergi kemana, walaupun saya ada supir, itu dia ketakutan tuh. Mami sendiri, enggak kan, mami sama supir apa gepeng ini. Enggak, aku ikut aja gitu. Kalau dia lagi sedih pasti dia maunya ikut terus gitu. Walaupun dia sekolah atau apa, dia maunya ikut, ya udah gitu. Agak rasa khawatir ada. Terus ya apalagi yang kecil, dia tahu banget tuh kalau misalkan maminya lagi bete tuh, kayak mau nangis gitu loh. Terus udah gitu saya pernah tuh kalau malam-malam lagi sepusing-pusingnya saya, anak saya rewel, saya marah. Sampai sekarang anak saya jadi trauma sekali itu, udah saya nggak mau lagi. dia yang memberikan edukasi yang terkait dengan anak Ya dong. dan biasanya kalau anak mungkin orang di atas mungkin kakak terus juga anak ya kan mungkin apa ya Ini aja saya pengen pulang loh. Ini aja nih. Saya berapa menit, jadi sama kamu ngomongin anak-anak, saya juga bawanya udah pengen pulang aja nih. Peluk anak-anak. Karena secapek apapun, sesedih apapun, sekesal apapun saya, selelah apapun saya, ketika saya melihat anak-anak saya, kayaknya udah kayak lelah itu udah nggak ada gitu. Kayaknya udah bahagia aja deh di depan mereka. kalau kakak sendiri mungkin ke depannya mungkin kalau mau gimana mungkin tadi udah banyak kita kakak cerita tadi gimana nih mungkin saya harus makarin atau apa atau nanti lah kalau kemudian nanti buka prioritas lagi ya mungkin nanti anak-anak itu Iya, kalau saya sih, saya hanya banyak berdoa dan bersyukur. Karena yang harus saya kumpulkan saat ini adalah tabungan aset-aset untuk anak-anak saya. Udah gitu deh. Saya udah nggak mau bersedih. Yang sekarang saya pikirkan adalah ya aset-aset untuk anak-anak saya. Jangan sampai kayak kemarin gitu loh. Saya udah kumpul, waktu-waktu habis. Itu aja saya kerja. saya kemarin yang sampai ya anak itu apa aja maksudnya yang sampai itu Banyak. Kita anak 6. Usaha dia nggak ada. Saya menjual apartemen saya di Kemang. Apartemen saya dulu beli 1,6. Zaman dulu tahun 2015 saya beli 1,6. Nah, terus saya jual cuma 1 M. Itu dulu kosong. Tante tahu rumah saya di Mampang udah habis, belum lagi kendaraan, belum lagi ruko dan lain sebagainya. Ya udah dengan setahun ada, setahun lagi ada, tahun dari setiap tahun itu. Dan akhirnya yang kemarin terakhir yang restoran saya di Kerawang itu, yang peninggalan ibu, suruh dijual juga. Bahkan bapaknya bilang ya udah jual aja kalau emang ini kan kejauhan. Waduh, udah saya teriak nih, lama-lama habis nih, nggak mungkin nih, nggak mungkin. Dan akhirnya bisa dikatakan kakak lebih baik ya pasti dalam karena pasangan model itu belum tahu iya, bukan baik lagi, saya mungkin bodoh kali ya mas. Karena mungkin terlalu yakin banget dan percaya bahwa suami saya itu seumur hidup untuk saya sampai surga yang memisahkan. Saya mikirnya udah begitu aja. Saya nggak ada mikir apa-apa. Saya cuma mikirnya ini nih suami saya adalah
suami untuk di akhirat nanti, ya, untuk di akhirat nanti. Ya udah, apa yang saya punya sama dia yang punya juga. Tapi kenyataannya enggak. Keenakan Mas, setahun, 2 tahun, 3 tahun kok nggak ada perubahan nih, ya kan? Wah ini nggak bener nih gitu. Terus dia minta dijual juga yang di mana, yang di Kerawang. Mau makan apa ntar kita kalau dijual juga? Saya kan belum ada kerjaan, baru lahiran. Gila kali, emang proses ngejual itu gampang. Kalau udah dijual pun emang kita beli lagi emang gampang, ya kan? Biaya lagi. Ya itu nggak ada pikiran yang bener-bener gak ini loh Mas, gak sehat. Bener nggak sih? Sehat gak? Nggak sehat kayak gitu Mas. Ini jual, itu jual tiap tahun, bukannya bantu mikir, dikembangin. Oh iya nih istri gue punya restoran, yuk kita kembangin sama-sama yuk.